Manajemen stres saat pandemi di era Society 5.0. Pandemi COVID-19 atau coronavirus disease semakin menyebar dan mengancam kesehatan masyarakat dunia. Hal tersebut juga menyebabkan banyak perubahan pada kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya karena anjuran untuk melakukan physical distancing sebagai usaha untuk menekan angka penyebaran COVID-19, kita terpaksa untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Pembatasan aktivitas tersebut berakibat pada melemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekacauan ekonomi atau economic disruption akibat COVID-19 ini dapat memicu terjadinya perubahan yang besar-besaran terhadap organisasi. Organisasi terpaksa harus menerapkan aktivitas bekerja dari rumah atau work from home dan beroperasi secara minimal. Kemudian, pada beberapa organisasi, mereka juga terpaksa harus menerapkan cuti tanpa gaji, pemotongan gaji, bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak dari menurunnya ekonomi organisasi. Selain itu, pada sektor industri kesehatan, pandemi COVID-19 juga mengharuskan para tenaga medis untuk bekerja lembur, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka memiliki beban kerja yang meningkat. Nah, sayangnya perubahan organisasi dapat mengancam kesehatan mental atau menyebabkan stres pada pekerja. Hal ini disebabkan karena pekerja menganggap bahwa perubahan organisasi merupakan suatu yang mengancam bagi mereka. Sebagai contoh, ketika pekerja mengalami pemotongan gaji akibat kondisi ekonomi yang kurang baik, mereka dapat menganggap bahwa hal tersebut mengancam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, para pekerja juga tidak kebal dari penyebab stres yang berhubungan dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang pertama, ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 salah satunya dapat berujung pada job insecurity atau ketidakpastian kerja sehingga dapat menyebabkan stres pada pekerja. Yang kedua, besarnya beban kerja dan kondisi bekerja yang kurang ideal seperti yang kita temukan pada tenaga medis dapat pula meningkatkan stres. Yang ketiga, ketidakpastian akan kapan pandemi ini akan berakhir dan risiko tertular penyakit yang sangat tinggi dapat pula menyebabkan stres pada pekerja. Nah, jika dibiarkan, stres itu memiliki dampak buruk loh. Pekerja dapat merasakan beberapa gejala fisiologis seperti peningkatan tekanan darah dan detak jantung, sakit kepala, serta menurunnya sistem imun. Selain itu, pekerja juga dapat merasakan gejala psikologis akibat stres, seperti kecemasan, rasa bosan, serta kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Selain itu, stres juga dapat menyebabkan perilaku kontraproduktif pada pekerja, seperti menurunnya performa dan juga motivasi kerja. Nah, oleh karena itu, stres yang dialami para pekerja di saat pandemi seperti ini dapat berakibat buruk bagi pekerja itu sendiri dan juga bagi organisasi. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan organisasi untuk melakukan manajemen stres pekerja di masa pandemi seperti ini? Nah, jawabannya adalah adaptasi teknologi untuk manajemen stres. Yap, sebuah organisasi itu bisa memanajemen stres para pekerjanya dengan cara mengadaptasi teknologi loh. Hal ini memungkinkan karena kita sudah memasuki era yang bernama Society 5.0. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Di dalamnya, Society 5.0 mengintegrasikan peran teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial manusia. Tujuan dari penggunaan teknologi ini tentunya untuk mempermudah kehidupan manusia, sehingga manusia bisa hidup lebih berkualitas. Nah, teknologi yang identik dengan Society 5.0 ini terdiri dari Artificial Intelligence atau AI, Big Data, robot, dan Internet of Things atau IoT. Banyak sekali loh adaptasi teknologi tersebut di berbagai organisasi untuk membantu manajemen stres pekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Pertama, organisasi dapat menggunakan teknologi komunikasi seperti telepon atau video conference untuk menjaga komunikasi dengan pekerja dan juga melibatkan pekerja tersebut dalam mengambil keputusan dalam suatu perubahan karena bisa saja pekerja itu stres apabila keputusan yang diambil dalam organisasi itu tidak melibatkan pekerja tersebut dan tidak ada keterbukaan di dalamnya.
Komunikasi dapat dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci perubahan yang akan terjadi dan aktif mendengarkan suara pekerja. Hal itu dapat mengurangi rasa ketidakpuasan pekerja, membangun komitmen dan rasa percaya pekerja kepada organisasi, sehingga mengurangi stres yang akan dialami oleh pekerja tersebut. Kedua, organisasi dapat memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mengadakan team building dan social support group secara virtual. Team building dan social support group ini dapat mengurangi stres pekerja karena dukungan sosial itu merupakan elemen yang paling penting untuk mengatasi stres di tempat kerja, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini yang sangat meresahkan kita semua. Ketiga, teknologi komunikasi juga dapat digunakan untuk menyediakan sesi pelayanan kesehatan mental seperti konseling bagi pekerja untuk mengurangi stres. Tidak hanya itu, organisasi juga bisa mengadakan seminar secara daring atau webinar untuk mengedukasi para pekerja bagaimana sih caranya mengelola stres di masa pandemi COVID-19 ini, seperti menunjukkan caranya, teknik relaksasi, atau strategi coping yang baik dan benar. Keempat, teknologi seperti Artificial Intelligence dan Internet of Things ternyata dapat memonitor dan melakukan deteksi awal stres pada pekerja. Nah, hasil dari deteksi tersebut dapat dimanfaatkan organisasi terkait bantuan kesehatan mental apa yang harus diberikan kepada pekerja untuk mengurangi stres. Yang kelima, organisasi dapat mengandalkan peran teknologi untuk mengurangi beban kerja. Sebagai contoh, saat ini beberapa rumah sakit telah mempekerjakan robot perawat untuk menangani pasien COVID-19. Selain untuk meminimalisasi penularan COVID-19 terhadap tenaga medis manusia, perawat robot ini juga berfungsi untuk mengurangi beban kerja serta mengurangi stres yang dialami oleh para pekerja medis manusia. Nah, jadi kemajuan teknologi pada era Society 5.0 ini bisa sangat membantu organisasi untuk menghadapi perubahan akibat pandemi dan juga dampak negatif stres yang dialami oleh para pekerjanya. Karena memang Society 5.0 ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah pada manusia. Dengan manajemen stres yang baik menggunakan teknologi di era Society 5.0 ini, organisasi diharapkan dapat bertahan dan nantinya dapat cepat pulih ketika pandemi ini telah berakhir. Nah, sekian video dari kami. Semoga videonya bermanfaat ya untuk kalian. Yuk, berikan like dan komentar kalian. Eits, jangan lupa jaga kesehatan.